Halo, salam dan bahagia. Berikut jurnal refleksi modul 1.4 mengenai materi budaya positif. Bersama saya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Manggarai Barat, Dewi Sekarsari, dan Bapak Pendamping Martinus Olarain SSIGR, dan Ibu Fasilitator Siwi Sugiharti Retnaningsi SPD. Model refleksi yang saya gunakan adalah Six Think Head atau teknik 6 topi. Teknik ini diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap warna topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Mulai dari warna topi putih yang berisi informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Topi berwarna merah menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi berwarna kuning berisi hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi berwarna hitam berisikan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Topi berwarna hijau berisi jabarkan ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Topi berwarna biru berisi kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Pada tahap fake atau memberi informasi terkait pengalaman, saya mempelajari modul mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep mandiri. Pada tahap ini, saya dapat mengaktifkan kembali pengetahuan awal terkait konsep filosofi pendidikan KHD yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Kemudian eksplorasi konsep pada forum diskusi. Pada kegiatan ini saya berdiskusi dengan rekan CGB yang lainnya, serta mengenal perubahan paradigma, konsep disiplin positif, motivasi intrinsik, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tahap selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Pada tahap ini, kegiatan pada ruang kolaborasi dipimpin oleh fasilitator dan diikuti oleh CGP di masing-masing kelas untuk menganalisis beberapa kasus indisipliner yang ada di peserta didik berdasarkan konsep budaya positif dan mempresentasikan kepada kelompok lainnya di dalam satu kelas. Tahap selanjutnya demonstrasi kontekstual. Saya melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus indisipliner peserta didik di sekolah. Tahap selanjutnya elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Kegiatan elaborasi pemahaman dipimpin oleh instruktur untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman saya mengenai konsep budaya positif. Pada tahap koneksi antar materi, saya dapat mengaitkan pemahaman antar submodul yang ada pada modul 1, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Pada tahap ini, saya membuat rencana tindakan aksi nyata. Aksi nyata dan post-test, modul 1. Aksi nyata saya laksanakan sesuai rencana tindakan aksi nyata yang telah saya susun pada tahap sebelumnya dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat mengenai penerapan budaya positif di sekolah saya. Kemudian, saya mengikuti post-test paket modul 1, feeling atau perasaan. Saya merasa bahagia dan bersyukur diberikan kesempatan untuk berproses dalam serangkaian kegiatan pembelajaran di modul 1.4 mengenai budaya positif dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak mendapatkan ilmu dan hal positif pada modul ini. Kegiatan pembelajaran dengan berdiskusi dan berkolaborasi bersama Bapak serta Ibu CGP yang lainnya menjadikan saya makin bertambah wawasan serta inspirasi praktik baik dari Bapak dan Ibu CGP. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang selama ini sangat dekat dengan saya, namun belum saya optimalkan. Benefit atau hal-hal positif. Peserta didik dapat belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Pihak sekolah dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid.
serta bagaimana peran dan posisi kontrol sebagai guru ketika menghadapi kasus yang ada pada peserta didik dengan penerapan segitiga restitusi. Berikut dokumentasi yang sempat saya videokan. Untuk video lebih lengkap, dapat dilihat di channel YouTube. Peserta didik mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan yang diterapkan terkait budaya positif serta lingkungan positif di sekolah. Hal ini akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik maupun seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Selanjutnya, question atau kendala dan hambatan. Kendala yang saya hadapi selama pembelajaran pada modul 1.4 yaitu penerapan disiplin positif di sekolah saya. Saya memerlukan waktu untuk berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menerapkannya. Hal ini dikarenakan pembiasaan-pembiasaan yang selama ini turun-temurun sudah dilakukan, masih sering diandalkan untuk menangani kasus indisipliner di sekolah. Menanamkan dan menumbuhkan budaya positif membutuhkan waktu serta pembiasaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya, creativity atau jabarkan ide. Prakarsa saya setelah menyelesaikan pembelajaran ini yaitu merumuskan hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam diri saya untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, mendesiminasikan pemahaman dan praktik baik penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan guru di sekolah dan saling berbagi dengan sekolah lain, berkolaborasi dengan peserta didik, guru, dan kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah sebagai tolak ukur pelaksanaan disiplin positif. Mengedepankan penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi kasus yang terjadi di sekolah. Tahap selanjutnya, proses atau kesimpulan. Refleksi diri dapat membuat seorang pendidik mampu mengevaluasi dan mengukur kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Kekuatan yang dimiliki akan menuntun peserta didik dan seluruh ekosistem sekolah untuk membangun budaya positif serta lingkungan yang positif. Budaya dan lingkungan positif ini akan mudah terwujud jika terjalin kolaborasi dan sinergitas yang kuat dari berbagai aset kekuatan yang dimiliki. Dokumentasi. Terlihat peserta didik sedang menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan pada kertas yang telah disediakan. Pada tahap ini, peserta didik menempelkan keyakinan kelas yang telah ditulis. Berikut adalah dokumentasi ketika salah satu peserta didik memimpin berdoa setiap awal dan akhir pembelajaran. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.